Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Setia Mardika dengan NIM 20051214016 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi HRN atau Huygens Ratio Next. Sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Priyanto, ST.M.Com, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi Universitas Negeri Surabaya. Baik, sekarang mari kita menuju pada pembahasannya. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari HRN itu apa, lalu sifat HRN, kemudian kelebihan dan kelemahan dari HRN itu sendiri, selanjutnya proses schedule HRN, dan yang terakhir adalah implementasi HRN dalam kehidupan. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama, pengertian HRN. Apa yang dimaksud dengan HRN? HRN adalah strategi penjadwalan dengan proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari SJF non-preemptive. Adapun rumus untuk mencari prioritas dinamis adalah waiting time atau waktu tunggu ditambah burst time atau waktu lama dibagi dengan burst time. Ini dikembangkan oleh Prince Hansen untuk memperbaiki kelemahan dari algoritma SJF. Mengapa disebut dengan HRN? Karena waktu tunggu ditambahkan dengan waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Penjadwalan ini terletak di antara Vivo dan SJF. Pada penjadwalan Vivo, proses pendek pada bagian belakang antrian akan mengalami banyak penundaan. Sedangkan pada penjadwalan SJF, proses panjang akan mengalami banyak penundaan. Penjadwalan HRN tetap mendahulukan proses pendek. Namun, prioritas proses panjang tetap dipertimbangkan dengan cara peningkatan rasio pada akhirnya. Lalu ada sifat dari HRN. Algoritma penjadwalan CPU ini memiliki 2 sifat. Yang pertama, non-preemptive, yaitu jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut telah selesai. Yang kedua, ada prioritas dinamis, merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari HRN.
Kelebihannya yang pertama yaitu response time atau waktu tanggap yang lebih cepat. Tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Apa itu starvation? Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena tengah deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami apa yang dinamakan dengan starvation. Selanjutnya, setiap proses akan mendapatkan layanan yang cukup seimbang. Adapun kelemahan dari HRN itu terjadinya overhead akibat proses scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses sekaligus alur dari schedule HRN. Di sini saya sudah menggambarkan tabel yang berisi kolom proses, tiba, lama, mulai, rampung, dan lama tanggap. Adapun isiannya, proses 1 dengan waktu tiba 5 dan waktu lamanya 10. Proses 2 dengan waktu tibanya 2 dan lamanya 8. Proses 3 dengan waktu tiba 0 dan lamanya 5. Dan proses 4 dengan waktu tiba 3 dan lamanya 2. Data ini masih acak ataupun belum terjadwalkan. Kemudian data-data ini kita urutkan berdasarkan waktu tiba atau istilahnya arrival time dari yang terkecil, sehingga proses yang terlebih dahulu adalah P3 karena waktu tibanya 0, kemudian P2 dengan waktu tiba 2 disusul P4 dengan waktu tiba 3, dan yang terakhir karena waktu tibanya paling lama, paling besar P1 dengan waktu tibanya 5. Nah, setelah kita urutkan tadi berdasarkan waktu tibanya, kemudian kita masuk pada baris P3 kolom mulai. Karena waktu tiba P3 0, berarti P3 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Kita isi waktu mulainya 0 karena tibanya 0. Kemudian rampung. Rampung ini didapat dari waktu mulai ditambahkan dengan waktu lama. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu ada lagi lama tanggap atau response time, diperoleh dari waktu rampung 5 dikurangi waktu tiba 0 sehingga menghasilkan 5. Proses P3 telah selesai. Kemudian kita akan gambarkan melalui Gantt chart pada P3 seperti ini. Berwarna hijau dari 0, waktu tiba, dan rampung 5. Yang atas ini termasuk arrival time, waktu tiba ini ya, 0, 2, 3, dan 5, dan yang
bawah ini burst time atau lamanya ini. Nah, setelah P3 tadi selesai dieksekusi, maka tersisa P2, P4, dan P1. Kita akan mencari rasio penalti yang terbesar di antara ketiganya dengan cara berikut. Waktu rampung dari P3 tadi kan 5. Kemudian untuk P2, 5 dikurangi waktu tiba dari P2, 2. 5 min 2 sama dengan 3. Lalu untuk masuk pada rasio penalti, kita gunakan rumus di awal tadi, yaitu prioritas sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi dengan burst time. Jadi 3 ini ditambah 8 lama, 3 ditambah 8, 11 dibagi dengan 8, sehingga menghasilkan 1,375. P4 waktu rampung dari P3 tadi 5 min 3 dikurangi waktu tiba sama dengan 2. Kemudian masuk rasio penaltinya 2 ditambah lamanya 2 tambah 2, 4 dibagi dengan lama 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk P1, 5 waktu rampungnya dikurangi dengan 5 waktu tiba dari P1, sehingga 5 min 5, 0. Kita masukkan 0 sebagai waiting time ditambah burst time-nya 10. 0 tambah 10 sama dengan 10 dibagi burst time-nya juga 10, berarti sama dengan 1. Nah, setelah kita mencari rasio penalti, kita ambil angka yang paling terbesar. Setelah kita lakukan penghitungan dengan rumus ini, maka proses P4 memiliki rasio penalti yang terbesar, yaitu bernilai 2. Maka proses pada P4 merupakan proses yang akan dieksekusi untuk selanjutnya. P4 yang saya blok dengan warna kuning ini ya. Jadi waktu rampung tadi kan terakhir 5. Waktu rampung 5. Kita masukkan di proses pada P4 waktu mulai 5. Nah, kemudian waktu rampung tadi kan lama ditambah mulai sama. Lama ditambah mulai, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian lama tanggapnya waktu rampung dikurangi 3, 7 min 3 sama dengan 4. Nah, jadi seperti ini alur schedule pada P4. Setelah diambil rasio penalti yang terbesar 2, diproses. Nah, ini bisa kita lihat dari Gantt chart pada P4. Yang tadinya hanya P3 0 sampai 5. Setelah proses P4 dieksekusi, waktu mulainya 5 dan waktu rampungnya 7. Ini di blok yang berwarna kuning ini. Nah, setelah P3 selesai dieksekusi, P4 juga tersisa P2 dan P1. Kita cari lagi rasio penaltinya. Nah, tadi kan P4 yang terakhir kali dieksekusi dengan nilai rampung atau finish time-nya 7. Jadi 7 dikurangi dengan waktu tiba. Untuk P2-nya 2, berarti 7 min 2 sama dengan 5. Kemudian masuk sebagai waiting time 5 ditambah lama atau burst time 8. 5 tambah 8, 13.
13 dibagi 8 sama dengan 1,625 untuk P2. Kemudian P1 nya nilai rampungnya P4 tadi 7. Jadi 7 min 5 sama dengan 2 sebagai waiting time, 2 ditambah 10 burst time atau lama dibagi 10, 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Sama seperti sebelumnya, kita cari dengan angka yang terbesar yang akan dieksekusi. Jadi 1,625 ini milik P2. Secara otomatis maka setelah proses P4 maka P2 yang akan dieksekusi. Nah, proses P4 tadi memiliki nilai rampung atau finish time-nya 7. Kita masukkan pada baris P2 kolom mulai 7. Kemudian untuk mencari nilai rampungnya, nilai lama atau burst time ditambah mulai atau start. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Lalu untuk mencari nilai tanggapnya, nilai rampung atau finish time dikurangi dengan 2 atau rival time sama dengan 13. Nah, seperti ini proses yang terjadi pada P2. P2 mendapatkan rasio penalti terbesar dari P1. Kita proses 7, kemudian 15, kemudian kita min menjadi 13. Nah, untuk Gantt chart pada P2 seperti ini gambarannya ya. Tadi kan hanya blok hijau ini dan kuning. Sekarang P2 telah dieksekusi dengan waktu mulai atau start time-nya itu 7 dan waktu rampung atau finish time-nya 15. Ini yang blok berwarna merah ini mewakili dari P2. Nah, P3 telah selesai, P2 selesai, P4 selesai, tinggal P1. Maka kita tidak perlu mencari rasio, nilai daripada rasio tadi. Kita langsung masukkan saja nilai rampung yang terakhir tadi kan 15 dari P2. 15 kita masukkan ke baris P1 kolom mulai ini sebagai start time-nya. Kemudian untuk mencari nilai rampung atau finish time-nya, lama atau burst time ditambah mulai start time. Jadi 10 tambah 15 sama dengan 25. Kemudian lama tanggapnya didapat dari nilai rampung dikurangi waktu tiba ini tadi, jadi 20. Lalu Gantt chart pada P1 seperti ini. P1 waktu mulainya dari 15 dan rampung atau finishnya pada 25. Jadi semua kolom telah terisi baik P3, P2, P4, P1. Berarti proses schedule dari HRN ini telah selesai. Nah, ini kesimpulan yang kita dapat dari percobaan kita tadi. Di awal tadi saya menyajikan data setelah diurutkan seperti ini. P3 terlebih dahulu dengan waktu tiba 0, P2 2, P4 3, P1 5. Secara konsep berarti proses itu kan dimulai dari P3
P2, P4, dan P1 secara konsep. Namun, jika kita perhitungkan berdasarkan nilai rasio yang didapat tadi, rasio prioritinya, yang sebenarnya terjadi itu seperti ini. P3 terlebih dahulu, kemudian P4, karena P4, P2, P1 memiliki rasio priority yang tertinggi. P4 dieksekusi terlebih dahulu, walaupun waktu tibanya masih dahulu P2. Kemudian tersisa P2 dan P1. P2 memiliki rasio yang tertinggi dieksekusi, kemudian P1. Sehingga gambarannya seperti ini. 0, hijau, sampai 5. 5 ini sudah masuk P4 ini ya. P4 sampai 7 rampungnya, kemudian P2 7 waktu mulainya, rampungnya 15, dan yang terakhir P1 15 sampai 25. Padahal di awal tadi kita lihat gambarannya itu hijau, merah, kuning, biru. Tapi yang sebenarnya terjadi hijau, kuning, merah, dan biru. Begitulah alur dan proses dari penjadwalan ARN. Nah, yang terakhir ini sebagai gambaran implementasi HRN dalam kehidupan sehari-hari. Pada rumah sakit ada 4 proses ini ya. Cek kesehatan, penanganan korban yang kecelakaan, donor darah, dan orang tes DNA. Sama seperti yang tadi, ini schedule yang belum terjadwalkan atau masih acak. Waktu tibanya masih acak. Kemudian diurutkan secara konsep tadi, donor darah dengan waktu tiba atau rival time-nya 0. Kemudian penanganan korban kecelakaan waktu tibanya 3. Cek kesehatan dengan waktu tibanya 4. Dan orang tes DNA dengan waktu tibanya 6. Dengan waktu lamanya sekian. Kita tidak hitung seperti tadi karena kita sudah menghitungnya tadi sebagai gambaran saja. Proses donor darah memiliki waktu tiba 0. Artinya dia yang akan dieksekusi terlebih dahulu karena waktu tibanya terlebih dahulu 0. Kemudian datang ketiga proses ataupun antrian ini. Lalu dicek berdasarkan rasio prioritinya tadi. Dengan berbagai pertimbangan, maka penanganan korban kecelakaan yang akan didahulukan di antara ketiganya. Lalu orang tes DNA, dan yang terakhir cek kesehatan. Semua akan dilayani juga dengan rasio priority yang sama. Kan tetapi pada proses yang terakhir, menjelang terakhir, biasanya cek kesehatan ini mendapatkan priority yang lebih. Jadi seakan-akan dia kan sudah menunggu yang paling terakhir, kok tidak dilayani begitu. Nah, kemudian oleh pihak rumah sakit akan dilayani dengan cukup baik, karena ya itu tadi sudah menunggu cukup lama agar merasa senang dan mendapatkan
pelayanan yang baik meskipun mendapatkan antrian yang terakhir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi maklum jika terdapat kesalahan. Semoga dengan mempelajari materi penjadwalan HRN atau Huygens Ratio Next, kita bisa memahami pengertian, sifat, kelebihan dan kekurangan dari penjadwalan HRN tersebut, juga proses atau alur serta implementasi di dalamnya. Dan tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.